Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kali ini kami akan membacakan sebuah kisah tentang satu keluarga miskin, satu keluarga fakir miskin yang berubah menjadi kaya raya hanya dalam satu hari. Ya subhanallah, ya semua ini dengan qudratullah, dengan iradatullah, dengan biqadaillah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Ya, dikisahkan ya di dalam kitab-kitab salaf. Ya, kisah ini tercatat di dalam kitab-kitab karya para salaf. Dikisahkan bahwasanya dahulu di kota Basrah, negeri Irak sana, dahulu ada seorang saleh, seorang wali besar bernama Bishr Al-Hafi. Beliau ini salah satu ulama sufi yang masyhur ya di masanya, bahkan sampai sekarang ya. Bishr Al-Hafi ini dikenal alim, saleh, dan hidup pas-pasan. Ya, fakir miskin, ya tidak mempunyai harta yang banyak, karena beliau ini memang seorang yang zuhud, jauh dari gelimang harta, dengan ikhtiarnya. Pada suatu ketika Bishr Al-Hafi ini merasakan rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau rindu ingin berziarah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau cuma punya uang pas-pasan, ya tidak mempunyai bekal yang cukup. Maka pada musim haji beliau mengumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya beliau kumpulkan. Kemudian beliau mengutarakan maksudnya kepada anggota keluarganya. Beliau berkata, "Wahai istriku, wahai anak-anakku, aku ingin menunaikan haji tahun ini. Tapi aku tidak mau memaksakan diri. Aku berterus terang bahwasanya aku tahun ini ingin menunaikan haji meskipun uangku pas-pasan. Sebagai resikonya, apabila aku menunaikan haji tahun ini dan berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mungkin aku tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian semua. Ya, mungkin dalam waktu 3 bulan, ya, karena tidak seperti dulu. Kalau sekarang berangkat haji bisa sebentar, ya, satu hari bisa sampai, kemudian manasiknya 1 bulan selesai langsung pulang. Kalau dulu mungkin perjalanannya saja itu bisa 1 atau 2 bulan berikut pulangnya, ya. Beliau berkata, mungkin dalam waktu 6 bulan aku tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian seandainya aku jadi berangkat haji, karena uangku pas-pasan. Maka beliau bertanya kepada keluarganya, bagaimana pendapat kalian? Ya, maka istri dan anak-anak beliau terdiam, ya, menunjukkan mimik, menunjukkan ekspresi tidak setuju, ya, karena takut tidak makan, tidak dipenuhi kebutuhannya. Nah, maka semuanya terdiam, ya, dengan ekspresi tidak setuju. Nah, kecuali ada satu putri mereka, ada satu anak perempuan mereka yang langsung dengan lantang memberikan jawaban. Ia berkata, wahai ayah, Anda ini, ayah ini adalah seorang makhluk,
sedangkan yang memberi rezeki adalah Khalik. Apabila ayah pergi, maka Al-Khalik yang memberikan rezeki masih ada dan akan selalu memberikan rezeki kepada kami. Ya, jangan khawatir ayah berangkat saja, karena rezeki kami ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatirkan kami, Allah mencukupi kami. Wah, mendengar ucapan ini Bishr Al-Hafi terkagum-kagum kepada putrinya. Ya, dia sangat kagum. Subhanallah, ini anak ini memiliki sir di dalam hatinya, memiliki sir ketakwaan, sir tawakal, sir makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bishr Al-Hafi pun berangkat, memutuskan untuk berangkat menunaikan haji dan melepaskan kerinduannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Bishr Al-Hafi ini sudah berangkat, maka istri beliau, anak-anak beliau yang lain langsung memarahi putrinya yang kecil ini, memarahi si anak perempuan ini. Hei, kamu ini kok nekat bener, kamu ini kok berani ngomong begitu. Ya, setelah sekarang ayah sudah pergi, nanti siapa yang memberi kita makan? Ya semuanya memarahi si anak perempuan tadi itu. Tapi si anak perempuan tidak bergeming. Tenang saja, ya Allah akan selalu bersama kita, yang akan selalu memberi rezeki kepada kita. Subhanallah, keesokan harinya rombongan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada hari itu sedang berburu. Ya, jadi dahulu raja-raja dahulu itu ya mempunyai hobi pada waktu-waktu tertentu berburu. Ya. Pada kali itu Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid berburu, mengajak bersama menteri-menterinya, panglima-panglimanya dan semua staf-stafnya ya di kerajaan, di istana. Beliau berburu. Ketika lewat di kota Basra, ya, Harun Ar-Rasyid ya melewati padang pasir, melewati pegunungan, dan memang kebetulan rumah Imam Bishr Al-Hafi ini berada di dekat pegunungan, ya jauh dari pemukiman warga yang agak menyendiri gitu ya. Dan memang ya, kebanyakan rumah-rumah para imam sufi dulu memang begitu ya, di pojokan kota ya, dari jauh dari kota besar. Nah, Khalifah Harun Ar-Rasyid ada rombongan melewati padang pasir dan melintas di dekat rumah Bishr Al-Hafi. Di dekat situ tiba-tiba Khalifah Harun Ar-Rasyid merasa kehausan. Di tengah kehausan, ya, di tengah rasa haus, ya ternyata bekal minumnya beliau ini habis. Dia bertanya kepada menteri-menterinya, bekal mereka juga sudah habis. Maka beliau berkata, ayo, siapa yang punya pasir dan air? Ya, ternyata tidak ada yang punya. Maka dia memerintahkan salah satu menteri untuk mencari air. Wahai menteri, aku kasih tugas cari air. Ya, cari rumah warga dan minta air. Nah, maka si menteri ini pergi mencari air dan mendapatkan rumah Bishr Al-Hafi. Ia pun mengetuk pintu rumah Bishr Al-Hafi dan keluarlah salah satu anggota keluarganya. Ya, wahai pemilik rumah, kami sekarang dalam keadaan haus. Seandainya Anda punya air, tolong kami minta air. Ya, langsung sama keluarga Bishr Al-Hafi dikasih satu, zaman dahulu ya, satu kendi air. Ya, kemudian dibawakan kepada
Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah langsung meminumnya, dan ketika meminumnya, ya, Bishr al-Harfi merasakan segar yang luar biasa. Ia pun berkata kepada para menteri-menterinya, wahai para menteri, aku tidak pernah mendapatkan air yang sesegar ini, yang senikmat ini. Ya, dari mana kamu mendapatkan air ini? Maka si menteri berkata, aku mendapatkan air ini dari rumah situ, di pojok situ, di pojok kota, di pojok desa, ya, pedesaan, ya. Maka Harun al-Rasyid mengajak staf-stafnya untuk ke rumah itu. Ayo kita semua pergi ke rumah itu. Nah, mereka pun pergi ke rumah itu, ya. Kemudian dia mengetuk pintu. Nah, wahai pemilik rumah, ya, sungguh aku tidak pernah mendapatkan air yang rasanya sesegar ini. Ya, aku berterima kasih, ya, kepada kalian yang telah memberi air minum ini di saat kami sangat kehausan. Ya, sebagai bentuk terima kasih aku memberikan hadiah. Maka beliau Harun al-Rasyid memberikan uang 1000 dinar. Ya, memberikan uang 1000 dinar sebagai bentuk terima kasih. Kemudian ia berkata kepada staf-stafnya, wahai para menteriku, wahai para stafku, para prajuritku, kalau kalian punya harta, berikanlah, ya, berikanlah sedekah, hadiah untuk mereka. Maka para menteri-menterinya juga semuanya memberikan hadiah, ada yang dinar, ada yang dirham, ada emas, ada yang perak, ya, sampai terkumpul uang yang sangat banyak. Setelah itu Khalifah Harun al-Rasyid pamit pulang, ya. Setelah mendapatkan harta itu, ya, maka si putri Bishr al-Harfi langsung berkata kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, wahai ibu, wahai saudara-saudara, bagaimana sekarang kalian percaya kan bahwa Allah selalu bersama kita, bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, meskipun ayah kita telah meninggalkan kita ke Mekah Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, ya. Dan ketika pulang, Bishr al-Harfi terlihat kaget. Ternyata dia sekarang menjadi orang yang kaya raya, ya. Padahal sebelumnya mereka ini adalah keluarga termiskin di kota Basra. Setelah itu mereka menjadi orang terkaya, menjadi sultan, ya, di kota Basra. Berkat apa? Berkat tawakal dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.